Halo teman-teman semua, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Aplikasi GPS yang biasa kalian gunakan buat nentuin suatu lokasi ternyata ada hubungannya dengan teori relativitas Einstein. Video ini akan menjelaskan teori relativitas Einstein dan segala bentuk konsekuensi dari teori relativitas Einstein. Yuk simak videonya. Sebelumnya, kalian perlu tahu nih kalau jenis-jenis relativitas itu ada dua, relativitas umum dan relativitas khusus. Pada tahun 1887, ilmuwan Michelson dan Morley melakukan percobaan untuk membuktikan keberadaan ether. Ether adalah istilah yang digunakan untuk menyebut medium yang digunakan cahaya dalam merambat. Mereka menduga bahwa cahaya dipengaruhi oleh keberadaan ether. Kecepatan cahaya ketika searah dengan ether akan lebih besar daripada ketika berhadapan dengan ether. Ternyata dari percobaan tersebut didapatkan bahwa kecepatan cahaya adalah besaran mutlak, tidak tergantung kerangka acuan, artinya cahaya tidak dipengaruhi oleh keberadaan ether. Untuk membuktikan keberadaan ether, Michelson dan Morley melakukan percobaan dengan skema sebagai berikut. Alat yang digunakan berupa interferometer optik, cermin 1, cermin 2, dan kaca setengah cermin yang berfungsi untuk meneruskan dan memantulkan cahaya menuju daerah pengamatan. Ether yang berada di alam semesta dimisalkan mengarah atau bergerak ke arah kanan. Kemudian, ketika cahaya datang oleh kaca setengah cermin, akan diteruskan menuju cermin 1 dan dipantulkan kembali ke daerah pengamatan. Pergerakan cahaya pada cermin 1 juga terjadi pada cermin 2 yang diteruskan lalu dipantulkan menuju daerah pengamatan. Prinsip yang digunakan pada percobaan ini yaitu penjumlahan vektor kecepatan. Dimisalkan C sebagai kecepatan cahaya, V sebagai kecepatan ether, dan U sebagai kecepatan cahaya menurut pengamat. Maka didapatkanlah penjumlahan vektor kecepatan secara geometris maupun matematis. Secara matematis dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan U sama dengan C ditambah V, di mana jika dilihat dia membentuk sebuah segitiga dan dapat dicari U adalah akar kuadrat dari C kuadrat dikurang V kuadrat. Sehingga kita dapat menentukan perbedaan waktu tempuh kedua cermin. Cermin 1 atau T1 sama dengan jarak tempuh dibagi kecepatan, di mana kecepatan ketika searah dengan ether adalah C ditambah V dan ketika berlawanan ether adalah C dikurang V. Begitu juga pada cermin kedua. Dari hasil perhitungan tadi, tidak ditemukannya perbedaan waktu antara cermin 1 dengan cermin 2, sehingga kesimpulannya adalah hipotesis ether gugur atau ether tidak ada dan kecepatan cahaya adalah besaran mutlak, tidak bergantung kerangka acuan inersial. Percobaan Michelson-Morley tersebut melatar belakangi munculnya postulat Einstein. Postulat 1 menyatakan bahwa hukum fisika dapat dinyatakan dalam persamaan yang berbentuk sama dalam semua kerangka acuan inersia. Artinya, tidak ada kerangka acuan yang mutlak, semua gerak adalah relatif. Postulat kedua menyatakan bahwa kecepatan cahaya dalam ruang hampa sama besar untuk semua pengamat, tidak tergantung dari keadaan gerak pengamat itu. Artinya, kecepatan cahaya bersifat mutlak. Kalau dalam teori relativitas klasik didasarkan pada transformasi Galileo, beda halnya dengan transformasi Lorentz yang merupakan konsep dasar dari relativitas Einstein. Transformasi Lorentz menyatakan bahwa waktu bersifat relatif, sehingga kejadian yang diamati oleh dua pengamat pada dua kerangka acuan yang berbeda tidak terjadi pada selang waktu yang sama. Transformasi Lorentz berlaku pada benda-benda yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Konsekuensi dari transformasi Lorentz diantaranya kontraksi panjang, dilatasi waktu, massa relativistik, momentum relativistik, dan energi relativistik. Dilatasi waktu dan kontraksi panjang. Dilatasi waktu
adalah kejadian di mana lamanya waktu yang dialami oleh suatu objek berbeda dengan waktu yang dialami oleh objek lainnya. Misalnya, dua orang yang berada di dua tempat berbeda, orang yang berada di bulan akan merasakan waktu yang lebih singkat daripada orang yang berada di bumi. Ini terjadi karena adanya pemuluran waktu. Sedangkan kontraksi panjang atau penyusutan panjang adalah fenomena memendeknya sebuah objek oleh pengamat yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Massa relativistik. Massa adalah besaran yang bergantung pada pengamat. Menurut teori relativitas khusus, massa benda yang tengah bergerak cenderung lebih besar daripada massa benda yang tidak bergerak. Contoh soal. Sebuah benda memiliki massa diam 4 kg. Tentukanlah massa benda tersebut jika benda bergerak dengan kecepatan 0,6 c. M sama dengan massa benda ketika diam per akar 1 dikurang kecepatan benda ketika bergerak dibagi c kuadrat sama dengan 4 per akar 1 dikurang 0,36. Didapatkan hasilnya M sama dengan 5 kg. Selanjutnya, energi relativistik. Energi relativistik ini merupakan perkalian massa dan kuadrat kecepatan mutlak. Jika benda bergerak dengan kelajuan mendekati kelajuan cahaya, energi total benda membesar, sama halnya seperti massanya yang ikut membesar. Sehingga hukum ini disebut juga sebagai hukum kesetaraan massa energi Einstein. Terakhir, momentum relativistik. Momentum relativistik ini didefinisikan sebagai perkalian massa dengan kecepatan. Hal ini akan menunjukkan bahwa momentum juga akan bersifat relatif karena faktor massanya berubah ketika benda bergerak. Momentum suatu benda akan terlihat bertambah ketika benda tersebut bergerak. Ternyata benar ya apa yang dikatakan Einstein di awal tadi. Kalau ruang dan waktu itu sifatnya relatif,